Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kita akan kembali belajar tentang kesehatan di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar dari kisahnya Pak Nurano, 42 tahun, pernah mengalami stroke dan kejadiannya berulang. Ya, tanggal 12 Desember 2021, anggota tubuh sebelah kiri tiba-tiba terasa lemah. Bicaranya juga sulit. 3 hari kemudian kembali terserang stroke ya. Waktu itu pernah hadir ke Go Healthy dengan keadaan kaki dan tangan yang masih sulit untuk digerakkan. Akhirnya Pak Nurano menggunakan teknologi laser dan perkembangannya kita akan tahu sesaat lagi karena sekarang sudah kembali aktif bekerja. Bersama kami ada Pak Nurano. Pak Nurano, apa kabar? Baik selalu. Ini ekstrim sportnya luar biasa. Dan juga ada bersama saya 2 praktisi kesehatan, ada Mas Boy dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Salam sehat. Oke, tapi sebelumnya ini ada 2 pernyataan yang harus dijawab oleh Pak Nurano dan juga Anda pemirsa boleh ikutan jawab ya. Siap Pak Nurano? Siap. Pernyataan yang pertama, badan berotot itu sudah pasti sehat. Ini pernyataan benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa kira-kira? Ya, otot kan wilayah luar tuh ya, wilayah luar dari tubuh. Sementara jeroannya kan belum tentu. Nah, Di mana jeroan? nih? Ya, di mana jeroan kan ada darah dan ada sel-sel saraf ya. Bener banget. Ya, seperti ya. itu. Mas Boy, bener nggak sih? Setuju. Jadi tampilan luar itu tidak mewakili bagaimana kesehatan kita di dalam. Ya tentunya kita harus tahu juga bagaimana kolesterolnya, kita harus tahu bagaimana gula darahnya, bagaimana tekanan darahnya, fungsi-fungsi organ vitalnya berjalan dengan baik atau tidak. Ya jadi memang logikanya nih orang bisa olahraga kemudian melakukan aktivitas sehingga ototnya terbentuk itu bayangannya semuanya sehat. Ya kita perlu pastikan dulu. Jadi tidak bisa lihat dari tampilan luar. Sama juga dibalik kalau misalnya orang kurus ini pasti sehat, terbebas dari kolesterol, belum tentu juga. Jadi artinya memang kita harus melakukan pemeriksaan dengan lebih pasti ya, lakukan medical check up untuk tahu nih raport kita, kondisi di dalam tubuh kita. Jadi pernyataan badan berotot pasti sehat ini pernyataan yang tidak tepat atau salah. Jadi untuk pernyataan badan berotot pasti sehat adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang kedua kita belajar lagi sama-sama ya. Stroke pasti disebabkan oleh tensi yang terlalu tinggi. Ini pernyataan benar atau salah? Salah. Banyak faktor lain. Selain tensi apa kira-kira? Ada faktor gula, kolesterol, Betul. dan juga kelelahan trigliserida yang kondisi darah yang terlalu kental misalnya gitu. Mbak Preti, jawabannya gimana sih? Ya, jadi jawaban dari Pak Nurano memang sudah tepat. Jadi stroke ini sendiri tidak selalu disebabkan oleh tensi yang tinggi. Seperti penjelasan Pak Nurano, ada banyak sekali faktor-faktor utama lainnya selain tensi yang tinggi yang dapat mengakibatkan terjadi stroke. Bisa yang kita kendalikan maupun yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya apa aja nih? Tadi tensi tinggi salah satunya. Merokok, diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, lalu mengonsumsi alkohol berlebih misalkan, atau aktivitas fisik yang rendah, riwayat keluarga, adanya gangguan jantung, itu semua bisa beresiko untuk terjadi stroke. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau misalnya nggak punya tensi yang tinggi, jangan dikira aman-aman aja. Jangan-jangan ada salah satu faktor resiko yang tadi saya sebutkan, ada loh pada diri Anda. Stroke pasti disebabkan oleh tensi yang terlalu tinggi adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya, karena masih banyak faktor lainnya. Jadi waspada, jaga kesehatan. Artinya, 2 pernyataan dijawab dengan tepat oleh Pak Nurano, berhak mendapatkan souvenir dari Go Healthy. Mohon diterima Pak. Terima kasih. Oke. Badannya gagah, hobinya ekstrim sport, tapi kok kena stroke. Ya, apa yang terjadi? Ini dia kisahnya. Pada Desember 2021 lalu, terdapat momen yang tak akan pernah terlupakan olehnya. Pasalnya, ia terkena stroke, bahkan sampai 2 kali. Awalnya Nurano sempat menyangkal bahwa dirinya terserang stroke. Hal ini karena ia merasa tubuhnya selalu sehat dan ia sangat aktif berolahraga. Ketika Bapak terkena serangan stroke, apa yang Bapak rasakan? Yaitu ada 2 hal yang sangat kontra. Yang pertama down ya, stres ya segala macam. Ya itu terjadi sekitar 1-3 bulan jatuh mental pikiran. Bahkan pikiran-pikiran aneh itu muncul semua. Saya sama sehat adalah orang yang PD-nya tinggi. Tapi ketika stroke itu menimpa saya bisa serba menjadi penakut. Bahkan yang lebih konyol lagi, saya senang dengan olahraga alam. Saya kalau lihat jalan di pinggir kali, takut.
Namun, kini Nurano sudah sadar bahwa mungkin dulu ia bisa mengalami stroke karena pola makannya yang kurang sehat. Dan untuk itulah, ia sudah lebih mengatur pola makannya. Untuk membantu pemulihan stroke-nya, Nurano juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Tadi itu tayangan ketika Pak Nurano belum menggunakan teknologi laser. Ya Pak ya? Betul. Sekarang, beberapa bulan kemudian, Pak Nurano hadir lagi di GoHealthy sudah menggunakan teknologi laser. Pak, apa perubahan yang Bapak rasakan sebelum dan sekarang sesudah menggunakan teknologi laser? Yang pertama dari aspek psikologi saya lebih pede. Sekarang lebih pede? Lebih pede ya, lebih pede. Jadi karena pede jadi serba berani. Oke. Ya, serba berani gitu. Akhirnya memulai kegiatan yang dulu ekstrim itulah kita kembali. Sekarang udah mulai lagi? Sudah mulai kembali. Motoran terakhir kemana? Ya kemarin ke Pantai Sawarna di ujung Sukabumi, Banten. Ya Tuhan, saya aja belum pernah ke Iya. sana. Terus? Ya, Hiking kemana? Naik gunung? Tadi di video sudah 2 bulan syuting pertama saya motoran ATV ya di Pakai perbukitan ATV? di Bali. Ya, itu ATV untuk orang stroke itu impossible. Ya. Iya, saya mengerti. Beratnya minta ampun kan. Ya. Tapi karena saya pedenya begini. Oh setelah pakai istirahatnya enak. Ya. Terus setiap cek selalu stabil dan bagus. Alhamdulillah. Jadi saya merasa saya tinggal memompa mental saya, nyali saya kembali. Iya. Dan di situ saya manfaatkan untuk mengembangkan. Karena ketika saya nanti lelah, ada alat untuk membantu terapi. Saya percaya Pak Nurano ini menjadi pede. Kenapa? Karena terasa perubahan dalam fisiknya. Betul. Mohon maaf nih, sekarang tangan udah sampai mana, Pak Nurano? Ya, dulu waktu hadir pertama di sini, ini masih lunglai, belum bisa diangkat. Sekarang sudah bisa diangkat seperti ini. Oke. Boleh berdiri, Pak? Kalau jalan dulu kayaknya susah ya, Pak ya? Iya. Agak lebih susah. Coba sekarang gimana kalau jalan, Pak? Ya, sekarang jadi lebih ringan ya. Oke. Oke. Sudah ada perubahan ya Pak ya? Iya, ada perubahan. Ada peningkatan. Iya. Kalau tangan ini masih ngangkat, ini memang wajar karena bagian daripada selek saraf ya. Ketika terjadi power sedang kita gunakan, maka wilayah sisi yang lemah itu dia akan Naik. kontraksi atau Iya. spastik Iya, meningkat benar. itu. Oke. Loh, ini hebat loh. Masih akhirnya bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Ekstrim sport loh, nggak main-main loh. Bener kata Pak Nurano, itu dulu kayak nggak mungkin. Saya kan udah kena stroke. Lah sekarang saya bisa lagi kembali seperti itu. Betul. Ya, oke. Yang pertama, percaya dirinya meningkat. Kenapa? Karena ada perubahan dalam anggota gerak tubuhnya yang dulu nggak bisa gerak, sekarang bisa. Tapi yang paling penting adalah angka-angka dari tensi, kolesterol, sama gula. Dulu kan penyebabnya gara-gara tensi yang tinggi, Pak Nurano. Sekarang setelah pakai laser, tensinya berapa? Terakhir dinyatakan oleh dokternya udah oke, normal kembali. Sudah normal ya? Iya. Berarti ada di range 120. Ya. Dan ya, itu per 80. dalam jangka waktu sudah melakukan 4 kali check up, hasilnya segitu. Stabil terus? Stabil terus. Terkontrol terus ya? Terkontrol terus. Yes. Itu yang penting, tensi. Artinya Pak Nurano sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatannya, Pak? Betul, Sudah merasakan ya? betul. Yang paling berkesan apa, Pak? Seperti yang tadi saya bilang, terutama yang paling dominan itu dari aspek psikologinya. Yes. Karena merasa orang yang ditakuti oleh orang stroke itu adalah ketika beraktivitas kelelahan, nanti takut drop dan takut sesang kembali. Nah, saya pikiran kayak gitu sudah tidak ada lagi karena merasa ketika drop maka saya sudah ada hal-hal langkah-langkah yang bisa saya perbuat ya untuk mengamankan tubuh saya kembali. Nah, diantaranya salah satu tadi ya seperti itu. Jadi ketika saya misal sedang berangkat ke kantor dengan jarak kurang lebih 40 kilo, Hah? ya, Pakai apa itu? Jakarta Bekasi dengan motor, Yo, kadang dengan mobil, bisa nyetir sendiri sekarang? bisa Keren dengan banget. sebutan satu. Nah, itu ketika saya mulai merasakan gejala aneh nih, wah, ini badan drop nih. Saya akan melipir, ya, saya akan mengamankan tubuh, udah buru-buru istirahat, langsung saya gunakan Teknologi laser. Teknologi laser itu, karena itu selalu saya bawa terus kemana-mana. Wow, dipakai Gitu. rutin Dipakai ya? terus. Iya. Sehari berapa kali? Sehari sih sekali, seringnya pas mau tidur. Tapi ketika keadaan tertentu yang sifatnya darurat tadi, dorongan Iya. dari tubuh merasa ada yang aneh, maka saya buru-buru pakai. Saran saya, Pak, 2 kali sehari pakainya, Pak. Sebelum tidur sama siap. pagi-pagi ketika memulai aktivitas. Sambil nyetir pakai aja. Betul sekali. Atau misalnya sambil naik motor susah, pas di kantor pakai aja. Wah, Ya? bakal lebih bagus lagi. Nah, makanya. Betul, Pak.
alatnya pakai ada, bagus. kenapa cuma sekali? Iya, Pakai iya, 2 betul. kali. Jadi untuk Anda pemirsa nih ya, yang memang sekarang punya masalah dengan tensi tinggi, yang belum terkendali dengan baik, ayo ya take action ya. Terapkan pola hidup sehat, kemudian ikuti saran dokter dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya Anda bisa menikmati hidup ini dengan baik. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan bantuan teknologi laser. Ingat bahwa kualitas darah dan pembuluh darah dapat menentukan kualitas hidup Anda. Jadi atasi masalah dan cegah komplikasinya sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, senang rasanya melihat Pak Nurano pasca serangan stroke setelah menggunakan teknologi laser, kesehatannya sekarang kembali meningkat ya. Semangat terus Pak Nurano ya, dan pemirsa, Anda jangan hanya cuma nonton dong, tapi take action sekarang juga seperti yang Pak Nurano lakukan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan juga mudah digunakan. Artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, ya di garis pergelangan tangan, 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur di pergelangan tangan. Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ya, caranya adalah hubungi nomor ini pemirsa. Nanti call center kami akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Mari pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Nah, tapi tenang aja nih, Go Healthy belum selesai. Karena habis ini kita akan belajar mengenai, tahukah Anda, mineral apa saja yang diperlukan untuk kesehatan otak kita. Penting kan? Makanya tetaplah di Go Healthy cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali kita lanjutkan belajar mengenai kesehatan di Go Healthy cara tepat hidup sehat. Stroke terjadi ketika ada gangguan di otak. Apakah pecah pembuluh darah atau ada sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi hati-hati, sayangi otak kita. Oleh karenanya, ya, tahukah Anda pemirsa, ada loh kandungan mineral untuk menunjang kesehatan otak. Mbak Preti, boleh dibantu dijelaskan apa aja sih? Iya, jadi ini merupakan hal yang sangat jarang amat dibahas. Karena biasanya orang kalau mengingat kesehatan otak yang diingat cuma vitaminnya aja nih. Padahal kandungan mineral juga berperan penting dalam menunjang kesehatan otak kita. Nah, yang bisa menunjang kesehatan otak kita tuh ada magnesium, ada selenium, ada zinc, lalu ada kalium dan ada kalsium. Dan tentunya kelima mineral ini sebenarnya bisa ditemukan pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Tetapi permasalahannya seberapa banyak sih yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian Anda, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya ketika kebutuhan mineral ini tercukupi dengan baik, selain menunjang kesehatan otak, dia baik nih untuk yang contohnya menderita stroke, dalam proses pemulihan stroke, atau untuk lansia untuk mencegah terjadinya kepikunan. Nah, karena memang kebutuhannya sangat sulit tercapai dan tidak tahu takarannya berapa, disinilah peranan suplementasi. Iya, karena kalau satu-satu ribet juga, Mbak. Iya, banyak. Zinc, magnesium, kalau Iya, dipecah satu-satu selenium. bingung kita. Iya. Benar. Lebih baik konsumsi yang sudah berbentuk suplementasi. Iya, satu suplemen mencangkup semua mineral yang ada dan juga multivitamin dengan antioksidan. Ditambah kerjasamanya dengan teknologi laser. Nah, itu dia. Otomatis kualitas darah dan pembuluh darahnya membaik. Ketika mengonsumsi suplementasi tersebut dapat terhantarkan ke area organ vital, misalkan ke otak dengan maksimal. Ya. Berarti Pak Nurano sudah rutin pakai teknologi laser? Sudah. Tinggal ditambah lagi Pak, suplementasi antioksidan termasuk mineralnya ya. Ya, betul untuk sekali. otaknya. Siap. Kita semua membutuhkan itu ya. Oke, karena saya kebayang ketika stroke ya, berarti Bapak yang tidak bisa beraktivitas normal berapa lama Pak karena stroke ini? Lumpuh sekitar 2 bulan. Lumpuh 2 bulan. Ya. Setelah itu 4 bulan bulan ketiga mulai bisa diri. Ngebut, bulan keempat sudah mulai mapan. Waduh Pak, jangan ngebut-ngebut Pak. Kan bukan main motoran Pak itu Pak. Bulan kelima sudah mulai motoran dan merdeka. Bulan kelima. Bulan kelima. Jadi yang dibilang ngebut itu saya latihan fisik itu ngejot latihan fisik untuk penguatan otot itu pagi siang malam. Wah, keren. Terus digeber terus ya. Di 6 bulan pertama ya berarti ya? Iya, betul di 6 bulan pertama itu. Sesungguhnya kami sangat senang melihat kondisi terkini dari Pak Nurano ini ya.
Tapi kita harus belajar, kenapa sampai harus terkena stroke? Gaya hidup seperti apa yang Pak Nurano lakukan sampai harus terkena stroke? Iya, hobinya baik ya, olahraga. Bagus dong. Bagus ya, dong, terus saya healing. senang tuh. Katanya juga pelatih capoeira ya? Betul, capoeira Muay dan Thai. kardio Muay Thai. Tuh, bagus. Gitu. Mantap. Iya, tapi tadi kita lalai dengan hak tubuh untuk istirahat. Harusnya istirahat, ini malah begadang, nongkrong dengan komunitas, ya minuman keras segala macam seperti itu. Nah, itu kecolongan di situ. Oke, jadi selain overtraining, Yeah. tubuh itu dizolimi istilahnya Yes. ya. Ya, Tidak diberikan waktu buat istirahat. Habis olahraga bukan istirahat, tapi malah nongkrong, malah begadang, tambah alkohol, tambah rokok. Iya, Iya, betul. itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ditambah minuman selain alkohol, mungkin, mohon maaf ya, biasanya ini ada minuman berenergi, Kadang-kadang iya. minuman kemasan, Iya, kadang-kadang iya. ya. Belum lagi hobinya motoran. Radikal bebas Yes. masuk. Nah, itu. Betul. Gitu kan ya? Ya, jadi saya tertarik dengan tadi apa yang diceritakan oleh Pak Nurano ya, mengenai tadi dengan ketidakseimbangan dalam pola hidupnya. Ya, jadi tadi lihat nih Bapak aktifnya banyak, aktivitasnya banyak, tapi tidak disertai dengan istirahat yang cukup. Ya, dengan istirahat yang cukup, maka tubuh bisa beregenerasi. Sel-sel darah semua akan bisa membaik lagi, hormon semua akan menjadi baik, stres juga akan teratasi dengan baik, tekanan darah akan terkendali dengan baik. Nih. Ini kita lihat bagaimana darah yang kental ya, yang kemudian dia lambat laun ya, ini prosesnya memang bertahun-tahun, tidak segera ya. Ini akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, terjadi peradangan di sana dan kemudian terjadi penumpukan lemak di sana. Ya, Lemak dan nih. ini akan kemudian terus semakin tebal dan ini akan kemudian menjadi sempit. Dengan sempitnya aliran darah di sana, maka tekanan darah akan meningkat. Dengan sempitnya itu kemudian akan ada risiko terjadi penyumbatan. Ya. Jadi dengan kondisi ini maka risiko untuk terjadi komplikasi akan meningkat. Nah, teknologi laser ini akan membantu untuk menguraikan tadi ya darah-darah yang kental tadi ya, diuraikan dengan bantuan teknologi laser. Jadi kita sebut ini ada trombus, ini adalah darah-darah yang kental tadi. Ini akan diuraikan ya supaya dia tidak mengental dan kemudian dia bisa mengalir dengan baik dan dicegah untuk tidak mengental kembali. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi teknologi laser ini sudah bisa membantu ini dan kemudian teknologi laser ini juga akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, kalau kita lihat masalah darah tadi, kita juga harus perhatikan kualitas dinding pembuluh darahnya. Teknologi laser ini akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih elastis. Dia menjadi kaku kalau pola hidupnya tidak sehat, kurang tidur tadi ya, faktor stres yang tinggi. Nah, ini akan kaku, ini akan menyebabkan masalah pada kesehatan kita ya. Dan dengan bantuan teknologi laser, maka pembuluh darah atau dinding pembuluh darah ini akan menjadi lebih Lebar. lentur, lebih elastis ya. Dan harapannya aliran darahnya akan menjadi lebih baik dan kesehatan kita pun jadi akan lebih baik. Jadi buat Anda pemirsa ya, jadi kalau Anda punya masalah dengan pola hidup yang tidak sehat ya, tadi ketidakseimbangan pola hidup Anda, nah Anda harus hati-hati ya, karena Anda punya risiko untuk terjadi masalah kekentalan darah. Dan ini harus dibantu dengan menerapkan pola hidup sehat dan dilengkapi dengan teknologi laser. Harapannya Anda tetap sehat dan Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Nah, teknologi laser ini teman baiknya teknologi NMES untuk yang membantu proses pemulihan stroke. Jadi di sini kita bisa sama-sama lihat ya, NMES-nya digunakan di saat bersamaan, terapi menggunakan laser juga dijalankan dan intranasalnya juga dijalankan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Lasernya digunakan pada area pergelangan tangan. Manfaatnya stimulus pada 2 pembuluh darah yang besar dan 6 titik akupuntur tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy. Lalu untuk intranasalnya nih, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Pada dasarnya ini dapat meningkatkan aliran darah ke area otak sehingga proses pemulihan menjadi lebih cepat. Bisa untuk membantu mencegah stroke berulang dan juga untuk Anda yang memang mungkin tidak mengalami stroke tetapi ada migrain, vertigo, sinusitis juga dapat memanfaatkan teknologi laser secara intranasal. Dari sisi otak, darah dan pembuluh darah yang sudah diberesin, tambah lagi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, sehingga proses terapinya menjadi lebih holistik. Ya. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali untuk pemirsa di rumah, lebih baik kita cegah dulu stroke-nya. Kalau udah ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau asam urat tinggi, segera take action. Terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Iya, dan Pak Nurano juga aktif di organisasi para stroker ya, para Betul. penderita stroke yang ngasih motivasi ya Pak ya. Iya. Apa yang Bapak ingin sharing kepada mereka sebetulnya? Harus tetap semangat. Tetap semangat dan juga tetap respect dengan alarm tubuh.
Nah, itu. Nah, itu bagus. Ya, Yes. itu harus respect Setuju. itu. Karena ketika semangat akan memacu seorang struktur itu untuk giat berlatih seperti saya. Giat berlatih dan bereksperimen terus menerus sehingga memancing kemampuan otak untuk bugar kembali. Dan ketika semangat terus itu di situ kan ada sebuah hal yang berbahaya di mana tubuh mengirim sinyal ini lelah. Maka tadi bahasa refleks tadi, ayo berburu istirahat. Ya. Minum air putih hangat, minum vitamin atau ada peralatan yang bisa dipakai langsung gunakan seperti itu. Untuk langsung normalisasi di detik itu. Itu seperti itu. Jadi aman, normal kembali, mainkan lagi aktivitas semangatnya tadi seperti itu. Keren. Karena sebaik-baiknya motivasi adalah dari mereka yang sudah merasakan ya, perubahan atau pemulihan kesehatannya pasca penggunaan teknologi laser. Ya. Nah, pemirsa, bukan hanya Pak Nurano loh yang sudah merasakan manfaat teknologi laser, banyak. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2002 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau. Apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Karena Bapak sekarang ada di TV nasional, Pak, yang akan menonton Bapak ini banyak. Coba diajak ya pemirsa di luar sana untuk semangat untuk menggunakan laser supaya bisa merasakan manfaatnya dan bisa kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Silakan, Pak. Ya teman-teman, ikuti apa yang sudah saya lakukan, jaga pola hidup, jaga kesehatan, dan tetap semangat dan selalu gunakan laser untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Dan apa yang saya sampaikan ini benar adanya sesuai dengan fakta dan pengalaman yang telah saya alami. Sehat terus Pak Nurano. Semoga nanti suatu hari kita bisa melakukan ekstrim sport bersama-sama. Seru kayaknya nih ya. Pemirsa, Go Healthy hadir setiap hari memberikan kepada Anda solusi demi solusi untuk menjadi sehat. Makanya, take action sekarang juga gunakan teknologi laser ya. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang saat ini mungkin sama masalahnya seperti Pak Nurano, punya hipertensi, atau mungkin juga punya diabetes dan kolesterol tinggi. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah dari komplikasi. Ada juga nih aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Buat yang masih muda-muda nih yang nggak punya keluhan kesehatan, justru lebih baik kita gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Preventif ya, pencegahan selalu lebih mudah, lebih murah daripada mengobati. Ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Caranya adalah sesederhana Anda menghubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Ya, pemirsa, kami selalu senang jika mendapatkan kritik dan saran dari Anda. Ya, silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami pamit, jangan lupa jaga terus kesehatan dan saksikan terus Go Healthy cara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.